menarik sekali kalau kita bicara dengan Polwan cantik ini. Lembata itu tersentuh sedikit dari narkoba ini? Ada. Ada ya? Ada. Ketika menjemput dulu Ratu Ekstasi Indonesia, Zarima, kok sampai membekas? Sebetulnya gimana ceritanya dulu? Selamat sore kakak, apa kabar? Selamat sore Bang Bosco, kita ketemu lagi. Wah. Lama tidak ketemu ini. Oke. Ini warna bajunya cerah sekali nih, warna merah nih. Ini akhir pekan jadi Akhir pekan. agak harus bersemangat gitu. Jadi cerah-cerah. Iya, iya. Kakak, Gimana Bang? ini kita sudah lama sekali tidak bertemu setelah terakhir kali ke Lembata. Iya, iya. Tapi jauh sebelumnya kan kita udah pernah ketemu. Saya ingin tahu sebetulnya Kak, yang menarik di Jakarta Selatan itu apa sih sebetulnya sebelum ke Lembata, lalu nanti sekarang tuh kegiatannya juga tidak jauh-jauh dari pemberantasan narkoba. Ini flashback lagi. Iya Kak, silakan. Ke Polres Jakarta Selatan semasa saya menjabat sebagai Kasat Narkoba. Kurang lebih masuk 3 tahun ya. 3 Dan tahun sempat ya. juga jadi Wakasat Narkoba 1 tahun lebih. Jadi kalau hitung-hitung ya bisa 4 tahun lebih dikit gitu. Pengalaman sangat banyak dan lebih kepada menggali masyarakat untuk care dengan masalah narkoba. Cara kakak membuat mereka care itu gimana sih caranya? Kan masyarakat kan mikir, masyarakat kita kan mikir, waduh kalau ngomong tentang siapa pelaku narkoba, saya takut lapor polisi ah. Tapi kakak melakukan segala sesuatu supaya mereka ikut terlibat tuh gimana caranya? Ya kan kita tahu di wilayah Jakarta Selatan itu adalah wilayah yang perekonomiannya sudah tingkat atas. Tingkat atas ya. Baik dari sosial, pendidikan, dan budaya modernnya sudah sangat kental. Apalagi di wilayah selatan banyak sekali anak-anak muda serta tempat-tempat hiburan yang sangat estetik gitu ya dan sangat digemari. Itu di titik-titik mana biasanya Kak? Yang eksotik tadi? Salah satunya di Kemang. Oh di Kemang ya. Di Kemang itu salah satunya dan masih banyak lagi tempat-tempat lain yang anak-anak muda suka nongkrong. Dari narkoba Jakarta Selatan mencari kepada kepedulian itu terutama, sehingga kita turun langsung ke masyarakat dan menanyakan langsung kepada warga, terutama di pemukiman. Ya. Saya sering sekali turun dengan anggota patroli jalan kaki, masuk di pemukiman-pemukiman, bertegur sapa dan menanyakan keadaan lingkungan setempat, bahkan menyentuh titik-titik kumpul anak-anak muda sampai mereka tengah malam ya, menjelang pagi itu masih nongkrong-nongkrong. Di samping itu juga saya mencoba mengikuti zaman karena sudah masuk dalam zaman teknologi. Jadi dari narkoba Jakarta Selatan kita bekerja dengan Clue Indonesia. Oh Clue yang dulu ya, sempat ya, ini ya. Oke. Clue Indonesia dan saat ini sudah kayaknya udah nggak ada lagi ya. Nah itu adalah salah satu cara yang efektif menurut saya karena dengan menerima seluruh laporan pengaduan masyarakat tentang masalah narkoba dan secara efektif dan aktif anggota kami harus terjun di lokasi yang dilaporkan oleh warga setempat. Banyak itu masyarakat yang melaporkan via Clue itu Kak? Cukup banyak. Cukup banyak? Cukup banyak dan terbukti dari hasil laporan itu kita bisa kembangkan sampai mengungkap kasus yang lebih besar. Wow, luar biasa. Nah, ini yang kita harapkan itu bisa menjalar bukan di wilayah wilayah selatan saja, tapi harus lingkup luas, lebih luas se-DKI lagi ya? Jakarta bahkan keluar dari DKI Jakarta. Dan memang Clue ini jangkauannya di wilayah bukan di Jakarta Selatan aja, dari se-Indonesia juga bisa dia mengirimkan
informasinya. Ada pihak-pihak atau daerah-daerah yang datang belajar ke Jakarta Selatan, Kak, ketika dulu? Oh iya. Banyak ya? Dari mahasiswa ya, terutama dari mahasiswa. Oh, iya. Untuk mengembangkan penelitian dia, mahasiswa ya. Kemudian juga buatkan skripsi ya. Dan kita dengan terbuka menyampaikan. Dan juga media. Media juga banyak mencari tahu tentang hal itu. Ini yang harus kita kembangkan sebenarnya. Apalagi sekarang ini sudah teknologi sudah meningkat pesat ya. Dan sayangnya aplikasi itu sudah tidak digunakan lagi. Tidak digunakan ya? Ya. Padahalnya bagus ya? Padahal kalau bagus. Bisa dimaksimalkan, bisa digunakan di tempat lain juga. Tapi apa ada yang mirip-mirip Clue itu sekarang kira-kira? Aku dengar ada sebenarnya ya. Tapi saya lupa namanya. Oke. Bisa dilihat dari aplikasi itu sudah ada juga menggunakan laporan, tapi tidak dalam spesifik untuk penyalahgunaan narkoba. Ya. Keluhan-keluhan masyarakat secara umum aja yang bisa ditindaklanjuti oleh tingkat pemerintahan. Gitu. Oke, Kak, sebetulnya apa sih yang mendorong ngapain ikut-ikutan turun-turun sampai ke lapangan segala untuk ngurusin narkoba, atau itu urusan pribadi orang? Ngapain Kakak itu sebagai polisi yang hebat, cukup di belakang layar, di antara para staf, udah cukup lah sebetulnya. Ngapain sampai terlibat yang seperti itu? Apa yang ini? Bang, itu sangat penting menjadi seorang leader dalam satu organisasi atau di kepolisian. Kalau kita nggak turun langsung, kita nggak tahu secara keseluruhan. Anggota kita juga membutuhkan kehadiran kita. Suntikan untuk semangat, suntikan untuk kerja ya yang cepat, itu juga dibutuhkan kehadiran pimpinan. Yeah. Saya sangat care banget dengan masalah itu karena saya lahirnya dari bawah, bukan langsung jadi pemimpin gitu. Sangat terasa kalau ada pimpinan berada di dekat kita. Baik. Semangat profesional kerja kita itu kesumbatnya cepat besar gitu. Seperti api yang sekali ada sumbu minyak ya, sumbu minyak dicelupkan gitu aja langsung tes. Nah, itu adalah salah satu motor saya bahwa kita sebagai pemimpin itu harus selalu berbarengan dengan anggota. Dan ini ada hasil yang saya terima. Terbukti dari semasa saya menjabat pimpinan di Polri, itu semuanya bisa melaksanakan dengan profesional kerja kita terlihat di masyarakat. Oke, teman-teman, ini menarik sekali kalau kita bicara dengan Polwan cantik ini. Sebelum kita berlanjut ke diskusi yang menarik, sebetulnya kita ingin flashback sedikit. Beliau ini adalah Sri Kandi pertama dari NTT yang kemudian pernah dikenal dengan sangat levelnya nasional ya, ketika menjemput dulu Ratu Ekstasi Indonesia, Zarima. Kita ingin tahu sebetulnya apa sih yang mendorong beliau ini sampai sekarang begitu care kepada narkoba. Ternyata itu karena pengalaman itu dulu. Kak, bagaimana sih sebetulnya dulu bisa seperti itu, kok sampai membekas hingga saat ini narkoba itu harus diberantas gitu. Sebetulnya gimana ceritanya dulu? Kita tahu efek obat-obat keras sampai pada tingkat narkoba itu sangat merusak saraf otak manusia dan juga termasuk fisik seseorang. Kita bisa membayangkan seseorang yang sudah terjerumus narkoba, dia tidak bisa melakukan hal normal. Jangankan dia untuk diajak bicara, ya, berpikir untuk dirinya sendiri saja itu sudah tidak memenuhi mutlak untuk dia menjadi seorang
benar gitu. Jadi daya rusaknya itu tinggi sekali ya? Daya rusaknya bukan kepada hanya pikiran saja, tapi seluruh organ tubuh dia pun akan mengalami satu penurunan drastis. Nah, ini yang harus kita wanti-wanti kepada seluruh anak-anak muda kita, dan terbukti bahwa bukan hanya anak muda saja yang sudah terjerumus, orang yang sudah usia senja pun masih ada yang terjerumus. Ya. Nah, hal ini yang harus kita terus ingatkan, harus kita jadi motivator. Karena kalau kita tidak terus-menerus mengingatkan kepada sesama kita tentang penyalahgunaan narkoba, dari hal yang paling kecil itu bisa menjadi satu hal yang mematikan kehidupan dia. Gitu. Oke, nah ini kan kalau kita ingat kembali bagaimana rencana strategis dari Presiden baru kita, ini dikaitkan dengan pemberantasan narkoba, ini kaitannya ada di mana, Kak? Di Astacita nomor 7. Astacita nomor 7 ya. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Kepala BNN RI sudah mendengungkan dan memperingatkan secara tegas bahwa kami dari BNN Republik Indonesia harus turut andil mengaktifkan semua lini aktivitas masyarakat untuk peduli tentang masalah penyalahgunaan narkoba ini. Dimulai dari masyarakat yang paling terbawah. Karena masyarakat terbawah ini banyak sekali yang tidak bisa kita samakan dengan masyarakat menengah apalagi atas. Spesifik masyarakat bawah yang justru adalah ladang bagi jaringan narkoba untuk menaikkan pundi bisnis mereka narkoba. Nah, ini yang harus kita wanti-wanti, dan kita harus memberikan peluang yang banyak, aktivitas positif yang baik kepada masyarakat kalangan bawah, karena mereka yang harus kita pagari. Banyak sekali terjadi, mereka-mereka itulah dijadikan satu cara meningkatkan bisnis narkotika oleh sekelompok tertentu sebagai pengedar dalam paket-paket yang kecil, hanya karena dia membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya yang begitu minim, tapi dia tidak sadar dengan cara hal yang dia anggap bisa memenuhi kebutuhan dia untuk satu hari dia makan, bisa terjerumus jeratan hukum yang begitu tinggi. Oke, jadi narkoba ini memang sepintas kita pikir ini urusan orang-orang yang punya duit lah. Ya. Apakah juga itu menyasar orang-orang yang sebetulnya secara ekonomi dia tidak mampu membeli, tapi ada aja orang yang ngasih misalnya. Ada yang seperti itu. Ya, itu tadi saya katakan. Dia sadar bahwa dia sangat membutuhkan untuk kebutuhan perutnya. Sehingga pada saat dia lengah dengan keadaan situasi itu dimanfaatkan oleh orang yang memiliki keuntungan tinggi. Oke. Nah, bagi mereka yang sudah memiliki strata ekonomi yang kuat, kadang pun akan terjatuh. Kelebihan dengan ekonomi yang kuat hanya untuk fun mungkin, atau merasa bahwa ditarik dengan satu ketertarikan yang diberikan oleh orang yang awalnya kenal biasa saja, sehingga dia pun merasa ada satu frekuensi di lingkupnya itu, dan tanpa dia sadar bahwa dia sudah masuk dalam satu jaringan. Apa ada orang lain yang melihat atau menggunakan ini sebagai gaya hidup, kan? Ada yang seperti itu yang tadi saya katakan, bahwa mereka yang sudah memiliki ekonominya sudah cukup, bahkan lebih. Nah, hal ini yang
Kadang mereka berpikir ini hanya sekedar untuk fun, sekedar hanya untuk sesaat. Tapi mereka tidak sadar, hanya sekedar fun dan sesaat itulah akan menjadi satu rutinitas yang aktif. Karena kebutuhan itu akan terus menjadi edik. Nah, Kak, yang diceritakan ini kan untuk kalangan atau masyarakat urban ya, Jakarta Selatan tadi. Nah, Kakak ini kan pernah menjadi Kapolres pertama perempuan NTT di Lembata. Kira-kira ada nggak Lembata itu tersentuh sedikit dari narkoba ini? Ada. Ada ya? Ada. Semasa saya menjabat sebagai Kapolres Lembata, ada satu kasus, yaitu penyalahgunaan narkoba juga oleh warga setempat. Itu pun dia bukan sebagai warga yang tidak tahu hukum. Dia orang dewasa dan juga basic pendidikannya baik. Ya, itu tadi. Hanya karena coba-coba dan coba-coba itu menjadi satu hal yang biasa dan akhirnya menjadi satu kebutuhan. Nah, hal ini yang bisa terjadi di tempat yang menurut wilayah Indonesia adalah wilayah yang agak jauh ya dari tempat-tempat yang ramai ya, karena Lembata termasuk tidak terlalu sama seperti wilayah yang sudah berkembang baik ya. Ya, Kakak ini kan sebagai doktor ilmu komunikasi ya. Ya. Kira-kira ketika berada di Polres Jakarta Selatan, lalu ke Lembata, kemudian sekarang dipercayakan untuk menjadi Kepala BNN Kota Tangerang, apa sih kunci utamanya Kakak dalam rangka melibatkan atau mengaktifkan tim kerja Kakak dalam keseharian Kakak? Pertama, bahwa anggaplah sesama rekan itu atau bawahan itu adalah satu tim yang kuat. Satu tim ya. Walaupun saya dari Polri yang harus hierarkinya dijunjung tinggi, tapi kita harus ingat bahwa kita bekerja membutuhkan kekuatan intim emosional ya. Kekuatan intim emosional itu harus sedikit kita renggangkan dengan hierarki. Ya. Karena kalau itu kita bisa posisikan dengan baik, maka hubungan itu akan terjalin dengan kuat. Kemampuan dari anggota kita atau staf kita juga pun akan tergali dengan baik dan tumbuh subur dan kuat dan bisa bersama-sama kokoh untuk melakukan profesional kerja kita. Jadi tidak ada masalah ya Kak, apakah mau di belakang meja atau di lapangan, tetap ya melibatkan teman-teman atau bawahan itu sebagai tim ya? Saya selalu begitu, baik di bagian manajemen, ya di lingkup manajemen, tetap saya duduk bersama-sama dengan teman-teman, ya. Saya anggap mereka adalah tim, walaupun mereka tetap memposisikan sebagai bawahan saya, sebagai staf saya, tapi saat kita duduk bersama-sama untuk mencari solusi yang terbaik dalam melaksanakan kegiatan profesional kerja kita, semua kita menggali bersama-sama untuk menentukan satu program yang baik yang nantinya akan saya berikan satu keputusan bahwa ini yang pantas yang harus kita kerjakan untuk pelayanan masyarakat. Oke, salah satu kekuatan dari pemimpin itu kan bagaimana membangun bawahan melalui komunikasi yang baik. Ya. Bagaimana Kakak merumuskan kebiasaan ini dalam praktek sehari-hari? Saya selalu berkomunikasi dengan bahasa ibu. Oke. Artinya bahasa hati ya. Saya tahu posisi saya sebagai pimpinan dan mereka pun tahu bahwa posisi mereka adalah bawahan. Itu secara tidak sengaja akan tumbuh menghormati seorang ibu untuk saat kita memberikan komunikasi yang baik. Dan feedback yang kita terima pun akan terungkap dengan baik.
seperti dalam keluarga, ya, sebagai seorang ibu dan seorang anak. Nah, ini yang saya rasakan, keterikatan yang terjadi di lingkup kerja itu secara otomatis berjalan dengan begitu manis sekali. Sehingga apa yang mau kita kerjakan semuanya bisa terrealisasi dengan sempurna. Apakah itu yang mendorong kakak untuk mengejar pendidikan sampai strata tertinggi di bidang komunikasi? Ya, karena memang basic saya adalah sarjana komunikasi, ya. Kemudian saya mengambil sampai tingkat S3 pun komunikasi. Saya tahu betul untuk menjalankan satu profesi yang tinggi, komunikasi itu sangat penting. Sangat penting, ya. Dengan kita memiliki komunikasi yang kuat, apapun yang kita mau buat, baik dalam lingkup yang kecil, bahkan bisa sampai lingkup yang besar. Semuanya ada pada tali komunikasi yang baik. Satu hal yang juga ingin saya tanyakan dari kakak ini, ya. Kan sangat sibuk, ya. Hari-hari berurusan dengan lapangan, berurusan dengan tim yang harus berada bersama-sama. Tapi kok masih sempat bisa menulis 2 buku sampai dengan saat ini? Itu triknya di mana itu? Saya senang sekali dari zaman sebelum saya selesai sekolah saya S1, sejak SMA itu apa-apa saya pakai tulis. Oke. Dari mulai saya bekerja kegiatan rumah, kegiatan sekolah, itu saya semua pakai tulis dan pakai diary. Diary, ya, oke. Nah, itu terbawa sampai saya sudah bekerja dan sampai detik ini. Dan saya sangat senang dengan cerita. Hal ini yang menurut saya, kalau kita bisa membuat satu kenangan dengan buku, itu tidak akan punah sampai akhir kita tidak ada di dunia ini. Yeah. Kita memiliki keturunan yang akan mengenang kita, apa yang sudah kita lakukan untuk orang banyak. Dan kita berharap itu ada manfaat, bisa mereka banggakan, dan bahkan ke depan bisa mereka tiru hal-hal yang baik. Dan ini saya akan terus lakukan seperti yang sudah saya buat. Saya sudah buat 2 buku. Semasa jadi buku saya pertama ketika kakak melawan narkoba di Jakarta Selatan, ya? Kasat Narkoba, 8 penjuru, melawan teror narkoba. Lalu yang kedua ketika berada di tanah leluhur Lembata. Yang kedua setelah saya ada di Lembata sebagai Kapolres Lembata, saya tetap membuat buku dan saya selalu mengulang lagi, membaca lagi, bahkan siapa saja yang datang ke kantor saya taruh itu semuanya di buku, di meja tamu saya, siapa aja boleh baca. Dan terbukti siapa aja yang datang selalu lihat dan ngambil, dan ada kalimat-kalimat pujian yang terlontar. Itu membuat satu kebahagiaan tersendiri dan keistimewaan dalam hidup saya. Jadi memang sangat jarang orang yang bisa mengabadikan setiap medan pelayanan dalam sebuah buku yang tertulis, ya. Ya. Jadi kalau kita memang ingin dikenal oleh banyak orang, memang nulislah buku. Harus kita buku. Menunggu buku-buku selanjutnya dari kakak, menunggu di setiap medan itu ada cerita-cerita yang layak diingat, layak dibaca dan dikenang oleh siapapun nanti. Nah, sekarang kakak itu kan dipercayakan menjadi kepala Badan Narkotika Nasional Daerah Kota Tangerang, ya? Ya. Apa kesulitan terbesar di Tangerang dibandingkan dengan Jakarta Selatan atau dibandingkan dengan medan tugas Lembata kemarin? Ya. Masing-masing wilayah itu beda. Masing-masing tempat yang saya dalam profesi kerja saya ada bedanya. Saat ini di Kota Tangerang dengan memiliki warga kurang lebih 1,1 ribu orang, 1,1 juta ribu orang, betul ya? Ya, 1,1 ya. juta orang. Apalagi ditambah dengan tempat kita sudah ada bukti bahwa
dijadikan tempat gudang dengan pengungkapan kasus, bahkan jadi tempat produksi narkoba. Kemudian pengungkapan kasus juga tidak sedikit, barang bukti yang disita berkilo-kilo, ya, menandakan bahwa tempat kita sudah tempat rawan, tempat merah, zona warning untuk masyarakat kita. Saya mengambil satu tindakan bahwa kita harus terus menyentuh hati masyarakat, kepedulian masyarakat dan care tentang masalah narkoba, karena hanya masyarakatlah yang bisa mengendalikan situasi itu. Kami dari kelembagaan akan berusaha keras untuk menggunakan metode-metode yang bisa menyatukan dengan program-program pemerintah dan swasta tentunya, pendidikan tentunya, komunitas, semuanya harus terjalin dengan baik agar kita bisa membangun masyarakat Kota Tangerang yang peduli dan care dan tolak serta perang narkoba ada di wilayahnya. Oke, ya Kak, kan selama ini kita selalu menstigmakan bahwa mereka yang menggunakan narkoba ini adalah pelaku kriminal dan sebagainya. Padahal sejatinya mereka itu adalah korban ya Kak. Ya. Bagaimana cara kita mempersuasi orang supaya tertarik untuk memberikan arahan bahwa mereka ini adalah korban yang harus diselamatkan? Ya, kalau lewat di kantor kami, BNN Kota Tangerang, di wilayah Karawaci itu, saya sudah naikkan statement saya bahwa kami adalah tempat Anda bersandar. Di setiap di antara warga ada dan tahu bahwa warganya, keluarganya sudah terjerumus narkoba, jangan menganggap itu adalah aib. Jangan menganggap itu adalah berhubungan dengan hukum. Ya. Sehingga ada ketakutan yang terlintas di benak si korban. Mereka harus kita anggap adalah orang yang sedang sakit, orang yang membutuhkan bantuan, orang yang mengharapkan pertolongan. Oke. Itu dulu. Karena dengan cara seperti itu, maka mereka mau berbuka diri bahwa saya ini sedang sakit, saya ini butuh bantuan, saya ini ditolong. Dan saya selalu menyampaikan bahwa untuk melakukan rehabilitasi di tempat kami tidak ada sepersen pun, dan ini adalah gratis. Karena kami adalah program pemerintah yang betul-betul menginginkan warga kita terhindar, bebas, dan bersih. Yang selalu kita dengungkan, yang selalu kita kobar-kobarkan bersinar adalah bersinar. Bersinar. Bersih tanpa narkoba. Jadi yang harus diingat, Bang, penyampaian pesan kita kepada masyarakat bahwa kepada mereka yang sudah terjerumus narkoba sebagai korban penyalahguna narkoba adalah mereka yang sedang sakit, mereka yang harus kita tolong, mereka yang harus kita sembuhkan. Bawa mereka di tempat kami, BNN Kota Tangerang, jika dia itu warga dari Kota Tangerang, ataupun ada rasa ketakutan atau ada rasa bimbang untuk bawa ke tempat lain, mari kami terima. Dan kami punya klinik Pratama ya yang sudah diakui untuk bisa melayani pengobatan rehabilitasi untuk korban penyalahgunaan narkoba. Terima kasih Kakak, ini luar biasa mencerahkan. Sahabat semua, mari kita menyimak lagi apa yang disampaikan oleh Kakak Vivi Cangkung, seorang pegiat anti narkoba yang namanya sudah tidak asing lagi di telinga kita.
ternyata memang kita harus sadar diri bahwa di sekitar kita begitu ada banyak korban penyalahgunaan narkoba. Tugas kita adalah menggandeng mereka sebagai sahabat. Mereka itu bukanlah aib, mereka itu bukan pelaku tindak kriminal, tindak kejahatan, tapi mereka adalah korban yang harus kita selamatkan. Dengan cara penyampaian yang persuasif, sangat keibuan dari Kakak Vivi, mudah-mudahan perbincangan singkat kita di sore hari ini membawa manfaat yang luar biasa. Kakak, beri pesan dulu untuk teman-teman kita kalau ada. Halo Sobat Masyarakat Indonesia, saya Kepala BNN Kota Tangerang, Vivi Cangkut, sangat mengharapkan untuk masyarakat Indonesia peduli, care, masalah narkoba. Mari kita sama-sama jadikan Indonesia bersinar. Bersih tanpa narkoba. Bersinar, bersih tanpa narkoba. Oke, baik Kakak, kita lanjutkan dulu kopi sore ini. Silakan.